hindari yang namanya brand luar seperti Nike. Nike ini tuh kan brand luar ya. Misalkan kalian punya topi ini, kalian oke, what's up guys, welcome back to my channel. Oke guys, jadi di sini di video ini aku akan sharing pengalaman pahit aku menjadi afiliator di TikTok ya guys ya. Jadi video ini itu khusus untuk kalian para afiliator TikTok ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian bukan afiliator TikTok, kalian boleh skip aja guys ya. Tapi kalau misalkan kalian afiliator TikTok, apalagi afiliator TikTok pemula itu yang belum tahu tentang pelanggaran video, itu kalian wajib tonton video ini sampai selesai ya guys ya. Karena apa? Karena yang baiknya kalian bisa ikutin, yang buruknya kalian bisa hindarin ya sebelum terjadi pada kalian ya guys. Oke, jadi pengalaman buruk aku itu seperti ini guys ya. Ini kalian bisa lihat ya. Nih di sini aku bikin contoh aja langsung ya guys ya. Nih untuk kalian nih, kalian hindari ya. Untuk kalian hindari kalau misalkan kalian mau promosikan, mau jadi afiliator di TikTok, kalian hindari yang namanya brand luar seperti Nike. Nike ini tuh kan brand luar ya. Misalkan kalian punya topi ini, kalian rekomendasiin topi ini ya guys ya. Produknya memang ada di TikTok gitu ya, sellernya itu memang ada di TikTok. Tapi ketika kalian promosikan Nike ini, itu video kalian itu akan kena ban ya. Jadi kalian itu nggak bisa ngiklan, bahkan bisa di ban total. Itu kalian itu nggak bisa jadi afiliator lagi. Itu hati-hati guys. Ini pengalaman buruk aku ya. Bahkan sekelas Adrian ini nih Adrian yang sekelas afiliator yang udah besar pun, dia itu kehilangan aset ratusan aset miliaran, JMP miliaran, komisi ratusan juta ya beliau ya. Kalian bisa cek aja di video-video beliau ya di TikToknya guys ya. Beliau kehilangan itu gara-gara apa? Gara-gara mengiklankan barang yang meniru Supreme ya. Supreme itu brand luar juga ya guys ya. Jadi kalian hindari Supreme, Nike, terus Adidas, terus apalagi ya, Puma, seperti itulah ya guys ya. Karena aku juga pernah ngalamin ketika aku mengiklankan sepatu Puma, padahal di sininya di TikToknya itu ada ya, barangnya itu ada, bisa dijual dan komisinya juga ada. Ketika aku bikin video terus aku upload, ternyata videonya dihapus dan pelanggaran 10 poin hilang itu ya guys ya. Jadi akun aku itu buruk, nggak bisa, beberapa minggu nggak bisa bikin video berkeranjang kuning lagi guys ya. Pada intinya kalian itu nggak boleh, kalau misalkan kalian nggak tahu ya, nggak boleh ngiklanin produk brand luar seperti Nike, Adidas, pokoknya brand luar seperti itu, Puma, seperti itulah pokoknya guys ya. Nggak boleh kalau menurut aku ya. Ini rekomendasi aja untuk kalian ya guys ya. Kalian jangan ngiklanin brand seperti itu ya guys. Walaupun misalkan topi ini itu ada, ataupun sepatu Adidas itu ada ya di TikToknya. Kalau kalian mau eksperimen, kalian coba aja. Kalian pasti kena ban, ataupun kalian itu kena pelanggaran permanen, nggak bisa jadi afiliator lagi ya. Jadi hindari itu ya. Ini pengalaman buruk aku, dan jangankan aku ya, kata aku juga, Adrian aja ini afiliator besar itu udah diundang ke Cina ya, itu kena ban ya, ban permanen, akunnya hilang, tapi dia bikin akun baru lagi ya, seperti itu ya guys ya. Oke, seperti itu ya guys ya. Nah ini adalah pengalaman buruk dan pahit aku ya guys ya selama menjadi afiliator di TikTok ya. Ya, yang kedua, ini yang paling parah, yaitu yang paling parah ya, mempromosikan brand seperti ini ya. Kalau misalkan kalian nggak tahu sellernya, karena banyak seller nakal ya, itu kata orang dalamnya ya guys ya. Karena aku juga pernah ke kantor TikTok nih, karena di situ juga aku nanya sama orang dalam, dan dia menjawab seperti itu ya guys ya. Karena banyak seller-seller yang nakal ya, nggak disetujui sama brandnya, mereka tetap aja buka. Nah itu ide ya guys ya. Jadi seperti itu. Oke, dan yang kedua, ketika kalian untuk menghindari pelanggaran waktu live, sama kalian jangan mengiklankan produk yang seperti ini lagi. Itu udah jelas ya, mau live mau video itu juga jangan. Yang kedua, kalau misalnya kalian lagi live, kalian jangan sambil ngerokok, asap, walaupun ada asap apa aja itu jangan ada asap. Misalkan obat nyamuk, ada asapnya ke sini, jangan, itu akan melanggar.
Terus ini yang nggak disadari itu yang ini ya guys ya, kalian itu tidak boleh menyebutkan platform lain ya, misalkan Shopee, seperti itu nggak boleh ya guys, itu kena pelanggaran. Terus itu kalau misalkan kalian menyebutin platform lain, Shopee misalkan Lazada, itu kalian bisa kena ban permanen juga ya. Tapi kalau misalkan kalian cuma asap gitu, itu mungkin bisa pelanggaran doang. Tapi kalau misalkan udah nyebutin merek luar, terus eh, kayak platform lain, itu bisa dibayar permanen loh guys ya. Jadi jangan ya guys ya, seperti itu. Oke, jadi kalian cari aman aja. Kalian itu cukup tunjukin aja, misalkan ini nih iklan ini kan produk lokal nih, mau dius ya, misalkan topi. Kalian itu cukup terangin kualitasnya, terus ukurannya, kekuatannya, kayak gitu aja guys ya. Jangan kalian harus beli di sini aja, di toko lain nggak ada, di Shopee nggak ada, di Lazada nggak ada. Itu jangan ya, karena itu akan melanggar ya guys ya, seperti itu guys ya. Jadi jangan bawa-bawa nama platform lain waktu live, waktu termasuk waktu bikin video konten juga, itu jangan ya guys ya. Oke, seperti itu ya guys ya. Pokoknya kalian itu hindari brand-brand luar seperti ini, mau di video affiliate-nya, mau di live, itu hindari ya guys ya. Yang kedua, kalian itu hindari kayak ngerokok, minum, kayak ngerokok lah, itu ya yang paling hindari ya. Itu hindari ya guys ya, ketika buat konten sambil ngerokok itu nggak boleh. Yang ketiga, kalian jangan bawa platform lain ya guys, jangan bawa platform lain seperti Shopee, Lazada, seperti itu nggak boleh ya guys ya. Oke, seperti itu aja ya guys ya. Kalian cari aman aja, kalian tunjukin aja kualitasnya, fungsinya, itu aja ya guys ya. Kalau misalnya kalian iklanin barang-barang, sesuatu barang ya guys ya. Kalau misalnya kalian makanan juga, itu kalian cukup jelaskan aja ya rasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian iklanin obat kayak vitamin, itu hati-hati juga ya. Kalau vitamin itu kalian bikin video, itu biasanya kena pelanggaran hak cipta dokter itu guys ya. Jadi hindari juga sih kalau menurut aku ya. Tapi kalau misalnya kalian udah tahu sih nggak apa-apa. Oke, seperti itu aja ya guys ya. Oke, segitu aja pengalaman aku ya guys ya. Mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat untuk kalian ya guys ya. Mudah-mudahan kalian bisa tahu ya, dengan aku bikin video ini kalian bisa tahu ya, walaupun sedikit kalian bisa paham dan tahu ya guys ya. Coba kalau misalkan kalian ada yang ngalamin seperti aku, dan kalau misalkan ada pertanyaan juga, kalian bisa komen aja guys ya. Oke, thank you guys ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.